Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dalam pembuatan video kali ini, kami akan memaparkan tentang hasil dari diskusi tentang perlawanan rakyat Johor Riau dan perlawanan di Tatar Sunda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ardian Rasa Okta Pramadani, kemudian ada Astri Amelia Habibah, Ilmazia Nabila, Fadila Adinda Berliana, dan yang terakhir ada Nurul Khotimah. Nah, pemaparan yang pertama itu ada pengenalan tentang perlawanan di Tatar Sunda dan Johor Riau. Yang bertugas saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang pertama adalah pengenalan mengenai perlawanan di Tatar Sunda dan Johor Riau. Tatar Sunda atau Tatar Pasundan sebutan wilayah geobudaya yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Daerah yang kini dikenal sebagai Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, wilayah ini berisikan dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah yang subur. Perlawanan ini merujuk pada berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Sunda terhadap penjajahan Belanda, serta bagaimana upaya mempertahankan identitas dan budaya mereka. Selanjutnya adalah perlawanan di Johor Riau. Johor Riau merupakan wilayah strategis di kawasan Asia Tenggara yang meliputi bagian selatan Semenanjung Malaya atau Johor dan Kepulauan Riau di sekitar Selat Malaka. Perlawanan Johor Riau merujuk pada serangkaian konflik yang terjadi antara kerajaan-kerajaan di wilayah Riau dan Johor melawan penjajahan Belanda. Perlawanan ini muncul sebagai respons terhadap tindakan sewenang-wenang VOC yang berusaha menguasai jalur perdagangan dan wilayah strategis di Riau dan Johor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Filma Zainabila atas pemaparannya. Selanjutnya ada materi tentang faktor pemicu dan bentuk perlawanan di Tatar Sunda dan Johor Riau. Yang bertugas saya persilakan. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan yang ada di wilayah Tatar Sunda maupun Johor Riau. Untuk faktor pemicu perlawanan, baik Tatar maupun Johor, terdapat persamaan ataupun perbedaan. Dalam persamaannya, terdapat ekspansi yang dilakukan oleh Belanda dalam upaya mengatur wilayah di bawah kekuasaannya. Jadi Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Riau dan Sunda sehingga para rakyat mengalami berbagai bentuk penindasan eksploitasi sumber daya alam dan terdapat pembatasan kebebasan berpolitik. Akhirnya timbul perlawanan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh rakyat untuk berjuang meraih kebebasan hidup. Selanjutnya adalah sama-sama korban dari monopoli perdagangan. Seperti yang kita tahu bahwa Riau merupakan wilayah yang strategis untuk melakukan perdagangan, dan saat Belanda masuk untuk menguasai Riau, dia mengambil alih sehingga sultan maupun rakyat mengalami krisis ekonomi, bahkan harus melakukan pembayaran pajak kepada Belanda. Nah, faktor pemicu selanjutnya adalah mengenai terdapatnya tokoh penggerak dari masing-masing wilayah, yaitu untuk menghadapi atau untuk melakukan perlawanan terhadap koloni tersebut. Para pemimpin Johor maupun Sundan memiliki kebudayaan yang berbeda dalam memimpin perlawanan agar dapat mengubah nasib melalui persatuan internal mereka. Sedangkan untuk perbedaan faktor perlawanan, bagi Tatar Sunda, Belanda ikut campur dalam urusan internal kerajaan, sehingga Tatar Sunda menjadi muak dengan perilaku Belanda karena mencampuri urusan internal kerajaan, sehingga dia melakukan perlawanan sebagai bentuk perjuangan mereka melakukan kedaulatan lokal. Sedangkan untuk wilayah Johor, di antara pemimpin maupun rakyat sudah ada persatuan yang utuh untuk melawan penjajah itu. Nah, hal ini diupayakan sebagai cara menggalang kekuatan agar dapat mempertahankan kekuasaan lokal yang ada. Selanjutnya adalah bentuk perlawanan yang terjadi di wilayah Tatar Sunda dan Johor Riau. Perlawanan bersenjata merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan cara fisik. Perlawanan ini dibantu oleh senjata tradisional yang dilakukan jika perlawanan sosial ataupun agama belum terlaksana secara baik.
maka perlu adanya kekerasan. Namun, perlawanan bersenjata biasa dilakukan secara kecil-kecilan sebagai antisipasi kalahnya jumlah pasukan dari kerajaan lokal dan persenjataan yang canggih dari Belanda tersebut. Nah, selanjutnya adalah perlawanan sosial agama yang melakukan pemberontakan tanpa menggunakan kekerasan fisik. Perlawanan ini menitikberatkan pada perjuangan yang termotivasi oleh nilai sosial yang bersatu melawan penjajah serta adanya nilai agama yang bersatu untuk tetap Baik, terima kasih Mbak Astri Amelia Habibah. Selanjutnya ada materi tentang contoh perlawanan di Tatar Sunda dan Johor Riau. Yang bertugas saya persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah contoh perlawanan. Yang pertama adalah contoh perlawanan di Tatar Sunda. Yang pertama ada pemberontakan bersenjata. Contoh dari pemberontakan ini adalah berupa Geger Cilegon dan perlawanan Priangan. Yang kedua ada gerakan sosial dan keagamaan. Contohnya adalah Serikat Islam di Priangan. Kemudian ada contoh perlawanan di Johor Riau. Yang pertama adalah pemberontakan bersenjata. Contoh perlawanan ini adalah perlawanan Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Yang kedua ada gerakan sosial dan keagamaan. Contohnya yaitu Gerakan Kebangkitan Nasional. Selanjutnya ada tokoh penting. Next. Tokoh penting dari Tatar Sunda ada Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata memainkan peran penting dalam perjuangan melawan kolonial Belanda melalui aktivisme politik, serta keanggotaannya di Volksstraat. Oto terlibat aktif dalam organisasi Budi Utomo, di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Cabang Bandung dan Pekalongan. Persiapan kemerdekaan Indonesia, Oto juga memimpin surat kabar berbahasa Sunda yang berfokus pada isu-isu sosial, pendidikan, dan ekonomi. Melalui media ini, ia berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak-hak mereka. Yang kedua adalah tokoh penting dari Johor Riau. Ada Sultan Mahmud Syah III. Sultan Johor berperan sebagai pemimpin yang berusaha mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya melalui pengorganisasian militer, diplomasi, dan perjuangan melawan kolonialisme. Sultan Mahmud Syah III mengorganisir pasukan untuk melawan serangan Belanda dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Ia menerapkan strategi militer yang aktif untuk melawan penjajah. Cukup materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul Khotimah atas pemaparannya. Selanjutnya ada pemaparan materi tentang dampak dari perlawanan di Tatar Sunda dan Johor Riau. Yang bertugas saya persilakan. Baik, dampak perlawanan dari Tatar Sunda dan Johor Riau itu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama ada di dampak positif. Yang pertama ada kehilangan harta benda, keluarga dan nyawa akibat perang atau kekerasan kolonial. Yang kedua ada kemiskinan dan kelaparan meluas karena hasil bumi dieksploitasi. Yang ketiga, ada kekerasan yang terjadi selama masa penjajahan meninggalkan trauma mendalam pada masyarakat. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama ada mengembangkan kesadaran nasionalisme dan semangat persatuan dari berbagai suku dan daerah lain di Nusantara. Yang kedua ada mendorong masyarakat untuk bersatu melawan penjajahan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir itu ada lahir tokoh pemimpin lokal yang menjadi inspirasi perlawanan nasional. Itu tadi tentang dampak dari perlawanan di Tatar Sunda dan Johor Riau. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan.
Yang bertugas saya persilahkan. Di kesimpulan yaitu berisikan yang dapat kita simpulkan yaitu masyarakat Sunda dan Johor terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Barat yang mencakup pemberontakan, protes politik, dan gerakan kemerdekaan. Nah, setiap bentuk perlawanan ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat Sunda dan perjalanan sejarah Indonesia. Berbagai bentuk perlawanan masyarakat Sunda dan Johor terhadap kolonialisme Barat tidak hanya berdampak pada kondisi sosial ekonomi mereka, namun juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, jadi dari hasil diskusi kami tentang perlawanan rakyat Johor Riau dan di Tatar Sunda, itu kita ambil referensi dari DSY 2020 7 Juli Sarekat Islam Afdeling B. Gerakan Radikal Anti Penindasan di Tatar Sunda. Retrieved Desember 3, 2024 from Journey CO website https://journey.co Veritas Serikat Islam Afdeling B. Gerakan Radikal Anti Penindasan di Tatar Sunda. Yang kedua ada Kamila NS 2022 penyebab kuatnya nilai Islam dalam masyarakat Tatar Sunda. Yang ketiga ada Sarafika Gisca 2020 Oktober 19 Oktober perlawanan Riau terhadap VOC. Dan yang terakhir ada Sibarani Aka 2018 kondisi perekonomian pada masa Sultan Mahmud Shah III di Kesultanan Lingga Kepulauan Riau 1784 sampai 1812 Masehi. Dan yang terakhir ada Setiawan AI 2019 Paguyuban Pasundan pada masa Revolusi Indonesia 1945 sampai 1949. Itu tadi referensi yang kita ambil dari materi tentang perlawanan rakyat Johor Riau dan perlawanan di Tatar Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.